warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen melingkupi kulit sebagai penutup tubuh serta kuku, rambut, dan kelenjar. Yang pertama yaitu ada kulit. Di kulit ini terdapat rambut, kemudian ada kelenjar minyak, ada akar rambut, pembuluh darah, kelenjar keringat, dan neuron sensori. Di kulit ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada lapisan epidermis, kemudian ada dermis, dan terakhir ada hipodermis. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini terletak di bagian luar serta dibentuk oleh sel tanduk dan sel melanosit. Lapisan epidermis ini terdapat 5 lapis lapisan, yaitu yang pertama ada stratum corneum. Stratum corneum ini terdiri dari sel tanduk, gepeng, kering, dan tidak berinti. Selanjutnya ada stratum lucidum. Stratum lucidum ini tidak berinti, gepeng, dan bening. Kemudian ada stratum granulosum. Stratum granulosum fungsinya mencegah benda asing, kemudian kuman dan zat kimia masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada stratum spinosum. Stratum spinosum memiliki sel yang berbentuk kubus dan poligonal dengan inti berada di tengah. Stratum spinosum berfungsi menahan gesekan serta tekanan dari luar sehingga harus tebal. Selanjutnya stratum malpighi. Stratum malpighi memiliki lapis taju yang mempunyai susunan kimia yang khas dengan inti berada di basal dan mengandung kolesterol serta asam amino. Nah, selanjutnya lapisan dermis. Lapisan dermis bersifat elastis dan keras, disusun oleh jaringan ikat dan matriks kolagen. Apabila kulit terlalu menegang, ruptur dapat terjadi pada serat elastik. Hal ini menyebabkan stretch mark yang biasa dialami oleh orang hamil dan obesitas. Lapisan dermis terbagi menjadi 2, yaitu lapisan papila yang mencakup sel fibrosa yang mengandung kolagen. Kemudian ada lapisan retikulosa yang lapisan ini terdapat pembuluh darah, kemudian ada tempat akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Akhir ada lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis memiliki 3 komponen, yaitu serat longgar, elastis, dan sel lemak. Lapisan ini memiliki sel liposit penghasil lemak. Lapisan hipodermis ini berfungsi sebagai jaringan mobilitas kulit, perubahan kontur, penyekatan panas, dan tempat penumpukan energi. Jadi ada fungsi-fungsi kulit. Fungsi pertama yaitu fungsi proteksi. Sesuai namanya, fungsi ini bertugas sebagai pelindung dari lapisan terdalam sampai terluar. Kemudian ada fungsi reabsorpsi, yaitu sebagai penyerapan. Selanjutnya ada fungsi persepsi, yaitu sebagai organ sensorik. Fungsi keratinasi, yang mana keratin ini bertugas memberikan perlindungan terhadap infeksi melalui mekanisme fisiologis. Kemudian selanjutnya ada fungsi termoregulasi, yang mana panas tubuh ini dihasilkan oleh aktivitas metabolik dan pergerakan otot. Kemudian ada fungsi ada pembentukan pigmen.
di pembentukan pigmen ini yang bekerja yaitu melanosit yang bertugas memberikan pigmen atau warna pada kulit. Selanjutnya ada pembentukan vitamin D. Pembentukan vitamin D berlangsung dengan mengubah dihidroksikolesterol dengan bantuan matahari. Kemudian ada warna. Warna kulit pada setiap manusia itu berbeda-beda. Ini dikarenakan oleh yang pertama yaitu ada melanosit, yaitu bertugas memberikan warna atau pigmen pada kulit. Dan ada darah. Oke, selanjutnya adalah rambut. Di sini ada anatomi rambut. Nah, kita akan bahas struktur rambut. Yang pertama di sini ada batang rambut. Ini batang rambut. Kemudian ini ada akar rambut. Nah, di sini adalah umbi rambut. Kemudian ada kantong rambut. Ada kelenjar minyak. Kemudian yang ini adalah otot penegak. Nah, yang ini adalah pembuluh darah. Kemudian yang ini adalah hair matrix cells, dan sebelahnya yaitu ada derma papilia. Nah, kemudian rambut terdiri dari dua bagian, yaitu ada batang rambut dan akar rambut. Di akar rambut ini terdiri atas bulb dan papila rambut. Bulb adalah pangkal rambut yang membesar yang berfungsi untuk melindungi papila rambut. Sedangkan papila rambut adalah bagian kecil yang terlindungi oleh bulb, yang diantaranya ini terdapat melanosit yang kemudian akan disebarkan ke medula rambut. Nah, adapun fungsi dari rambut yaitu pelindung dari pengaruh buruk, pengatur suhu kulit kepala, penghangat, pendorong penguapan keringat, dan indera peraba yang sensitif. Oke, selanjutnya ini ada kuku. Kuku terdiri atas, yang pertama ini ada badan kuku bagian depan, kemudian ada lipatan kuku lateral, di belakang sini ada lipatan kuku proksimal, kemudian di sini ada cuticula dan ada lunula. Nah, yang ini adalah nail plate atau badan kuku. Oke, selanjutnya ada lempeng kuku. Lempeng kuku terdiri atas 3 lapisan horizontal. Yang pertama yaitu ada lapisan dorsal. Lapisan dorsal tipis yang dibentuk oleh matriks bagian proksimal 1/3 bagian. Kemudian lapisan intermediate yang dibentuk oleh matriks bagian distal 2/3 bagian. Kemudian ada lapisan ventral yang dibentuk oleh lapisan tanduk dasar kuku dan hiponychium yang mengandung keratin lunak. Kuku tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama ada palung kuku atau nail bed, merupakan kulit tempat di mana kuku berada. Terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Kemudian ada badan kuku atau nail plate ya, merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Hiponychium merupakan dasar kuku, kulit ari bawah kuku yang bebas. Kemudian ada nail groove atau alur kuku, merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Selanjutnya yaitu ada nail groove atau akar kuku yang merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Terakhir ada lunula, terletak di proksimal lempeng kuku yang merupakan bagian akhir atau ujung akhir dari matriks kuku. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.